selamat datang di BEM Zone, zona aktif, zona kreatif. Nah, ruang ngobrol santai seputar dunia organisasi, kepemimpinan, dan cerita seru di balik kegiatan mahasiswa Universitas Surakarta. Aku, Nirmala, yang bakal nemenin kalian di episode kali ini dengan tema Belajar Memimpin, Dinamika, dan Makna Berorganisasi di BEM Unsa. Nah, buat ngobrolin topik ini, aku tuh udah kedatangan tamu spesial nih. Salah satu pengurus aktif di BEM Unsa yang pastinya nggak asing lagi di kalangan mahasiswa. Yuk, kita langsung aja menyapa ada Kak Nurul Aini. Halo Kak. Halo, apa kabar nih Kak? Baik banget Kak hari ini. Jumat ceria ya Kak? Iya, ceria banget nih. Terus langsung aja nih, kita mau ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Biar teman-teman pendengarnya makin kenal, boleh nggak sih Kak ceritain dulu tuh BEM itu apa sih Kak? Boleh banget. Jadi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah organisasi mahasiswa tingkat universitas yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dan menjembatani aspirasi-aspirasi teman-teman kampus dan menjalankan berbagai program kerja yang mendukung mahasiswa baik di akademik maupun non-akademik. Wah, keren banget tuh. Terus di BEM sendiri tuh struktur organisasinya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau di BEM Unsa sendiri, struktur organisasinya terutama yang pertama pasti ada presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Kak. Dan ada beberapa kementerian-kementeriannya. Yang pertama ada Kementerian Kesekretariatan, yang kedua ada Kementerian Keuangan, yang ketiga ada Kementerian Dalam Negeri, keempat ada Kementerian Luar Negeri, kelima ada Kementerian PSDM, ada Kementerian Sosial dan Masyarakat, Kementerian Sosial. Ada kementerian-kementeriannya ya Kak. Itu ada Kementerian Kesekretariatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Aksi dan Propaganda, Kementerian PSDM, Kementerian Informasi, dan Kementerian Sosial dan Masyarakat. Wah, berarti emang ramai banget ya Kak ya. Ada Jadi kementerian. Oke, itu kira-kira gimana sih Kak buat kalian itu mengatur komunikasi sama kerjasama tim itu bagaimana Kak? Kalau tentunya kalau di organisasi tanpa kerjasama dan komunikasi itu kan tidak bisa berjalan karena kita menyatukan orang banyak, kita harus satu tujuan untuk tujuan yang sama seperti itu Kak. Oke, terus ngomongin soal program kerja nih Kak, pasti banyak banget kan yang penasaran gimana sih di BEM itu menjalankan prokernya dari perencanaan sampai ke pelaksanaan. Baik, biasanya dari BEM Unsa sendiri yang pertama kita ada rapat kerja atau raker gitu ya Kak, di mana setiap kementerian tuh menyusun program kerjanya. Seperti yang pertama pasti dengan adanya timeline ya Kak, timeline kegiatannya, terus dengan tanggal-tanggal kegiatannya, terus anggaran dan kepanitiaannya, terus berlanjut di pelaksanaan seperti itu. Untuk program-program kerjanya itu sendiri tentunya kita mulai dari itu ya Kak, latihan dasar kepemimpinan manajemen organisasi, dan juga kita fokus pada masyarakat juga, sosial dan masyarakat, yaitu ada pengaduan masyarakat dan santunan yatim dan berbagai program kerja lainnya. Oke, berarti padat banget nih Kak kegiatannya Kak. Terus ada nggak sih Kak tantangan yang paling berat tuh selama menjalankan proker-proker itu apa sih? Tantangan yang paling berat ya, kalau di BEM sendiri saya merasakan tantangannya itu ada di waktu sama koordinasi antar kementerian ya Kak. Kan di BEM Unsa sendiri kita mahasiswa aktif nih Kak, mahasiswa aktif semuanya. Tentunya kita harus membedakan antara untuk akademik sama non akademik. Nah kita juga di situ untuk belajar manajemen itu waktu juga ya Kak, manajemen waktu. Kita harus bisa menyelesaikan tugas kampus maupun di tugas kementerian itu sendiri seperti itu. Oke, berarti emang dari individunya itu ya Kak ya, Iya. untuk membagi bagaimana sih dia buat waktunya untuk organisasi atau untuk di tugas kampus itu sendiri ya Kak ya. Terus BEM itu kan bukan cuma tempat berkegiatan ya, tapi itu juga tempat buat belajar soft skill juga ya Kak ya. Iya betul banget, di situ kita belajar mengenai public speaking, kepemimpinan, leadership maupun pemecahan masalah seperti itu Kak. Oke, sekarang aku mau nanya nih,
nih Kak, dari pengalaman Kak Aini sendiri kan di BEM, apa sih makna berorganisasi buat Kak Aini sendiri itu? Buat saya sendiri berorganisasi itu bukan cuma soal aktif di kampus ya kak. Di situ kita belajar mengenai memimpin dan melayani. Dan di BEM itu sendiri saya belajar sebagai seorang pemimpin itu bukan berarti menyuruh atau memerintah kak, tetapi kita menggerakkan orang lain bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama seperti itu kak. Oke, setuju banget nih Kak. Nah, terakhir nih, apa sih Kak pesan buat teman-teman mahasiswa yang ragu buat ikut organisasi Kak? Oke, pesan saya untuk mahasiswa Unsa nih terutama ya kak, jangan takut untuk memulai karena di organisasi itu bukan tempat buat orang yang sudah hebat, tetapi untuk belajar jadi orang yang hebat seperti itu. Dan di organisasi sendiri kita juga pasti akan menemukan visi terbaik kita sendiri, diri kita terbaik sendiri karena di organisasi kita belajar mengenal diri sendiri juga seperti itu. Dan tentunya kita akan berdampak di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Wah, luar biasa sekali nih dari Kak Aini hari ini. Jadi teman-teman, dari obrolan kita bisa diambil pelajaran kalau organisasi itu bukan cuma soal kegiatan formal teman-teman, tapi tentang belajar bagaimana kepemimpinan, tanggung jawab, dan memahami serta membangun relasi yang positif seperti itu. Terima kasih banyak nih buat Kak Aini yang udah mau sharing di BEM Zone. Dan buat sobat kampus, jangan lupa terus dengerin episode-episode selanjutnya karena kita bakal bahas banyak hal menarik seputar dunia mahasiswa. Sampai jumpa di BEM Zone berikutnya. Zona Sampai jumpa di BEM Zone berikutnya. BEM Zone, Zona aktif, zona kreatif.